Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Safa Huda, pendidikan ilmu pengetahuan untuk kita semua. Nah, kali ini kita akan membicarakan kualifikasi akademik ya untuk tenaga pendidik di SD. Nah, untuk informasi sebenarnya menurut Permen ya, Menteri Pendidikan nomor 16 tahun 2007 itu sebenarnya tidak jauh berbeda ya. Artinya untuk yang tenaga pendidik SD, PAUD, SMP, SMA, ya SMK dan yang sederajat itu sebenarnya tidak jauh berbeda ya, tidak jauh berbeda. Hanya untuk di latar belakang saja harus sesuai dengan tenaga pendidik yang ingin kita mengajar di apa gitu. Kalau misalkan SD ya kita ngambil latar belakang pendidikan SD begitu ya dan seterusnya. Baik ya, kita langsung ke tenaga pendidik SD ya, kualifikasi akademiknya. Yang pertama itu adalah pendidikan minimum harus S1 atau D4 ya, S1 atau 2 D4. Ya, D4 seperti biasa aja sama 4 tahun begitu ya. Lalu yang kedua adalah latar belakang pendidikannya ya harus sesuai dengan tenaga pendidiknya ya. Jadi kalau misalkan tadi saya sudah mengulas, kalau misalkan kalian ingin mengajar di SD maka pendidikannya nanti di perguruan tinggi ngambilnya PGSD, atau kalau misalkan kalian di Kemenag ya nanti ngambilnya adalah PGMI. Jadi di biasanya di UIN begitu ya. Nah, itu kalian ngambilnya PGMI ya. Atau kalau misalkan di LPTK yang lainnya begitu ya, itu sama juga begitu ya, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah sertifikat pendidik. Nah, sertifikat guru nih, ini sertifikat guru menjadi hal yang penting ya dan wajib dipenuhi oleh kalian sebagai calon pendidik. Nah, kita mengulas sedikit di PPG ya, karena memang ada jalur PPG ya untuk mendapatkan sertifikat guru di tahun 2017 itu nanti ada jalur PPG ya. Profesi pendidik guru ya. Profesi pendidik guru PPG. Nah, lalu pertanyaannya, syaratnya apa aja sih gitu kan? Syaratnya apa saja sih untuk kita bisa mengikuti PPG untuk yang ujungnya nanti mendapatkan sertifikat pendidik ya. Yang pertama adalah pendidikan ya, pendidikan minimum S1 atau D4. Yang kedua, guru dalam jabatan ya, guru dalam jabatan atau PNS. Yang ketiga, dia terdata di Dapodik ya, data pokok ya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, yang keempat, dia sudah memiliki NUPTK ya, sudah memiliki NUPTK. Nah, ini NUPTK penting nih, maka kalian kalau yang sudah menjadi guru, nah, kejar tuh NUPTK ya, jangan nyaman gitu tidak melakukan apa-apa begitu ya. Silakan berkoordinasi dengan operator sekolah. Nah, yang selanjutnya adalah sehat jasmani, sehat rohani ya, sehat jasmani, sehat rohani. Lalu berkelakuan baik ya, lalu juga selanjutnya bebas dari obat-obatan terlarang. Nah, obat-obatan terlarang. Nah, lalu yang jadi pertanyaan, apakah PNS doang atau PNS saja nih yang boleh mendapatkan sertifikat guru? Tidak, honorer pun bisa ya, honorer pun bisa mendapatkan sertifikat pendidik. Syaratnya yang pertama untuk yang kalian masih guru honorer, yang pertama adalah pendidikan minimum S1 atau D4 sama ya, S1 atau D4. Yang kedua, kalian ya dapat SK dari kepala daerah yang nanti mendapatkan sertifikat NRG ya, nomor register guru. Nah, selanjutnya ada NUPTK. Nah, itu kalian nanti bisa mengikuti PPG. Lalu selanjutnya yang menyelenggarakan PPG itu siapa begitu ya kan? Yang menyelenggarakan PPG adalah perguruan tinggi yang ditunjuk oleh pemerintah. Karena memang posisinya untuk kuota PPG itu ditetapkan oleh pemerintah pusat tuh. Jadi kalian harus benar-benar mencari informasi terkait dengan penyelenggaraan PPG di perguruan tinggi begitu ya. Jangan sampai tertinggal informasinya begitu. Nah, selanjutnya kalian juga harus benar-benar
melinierkan. Jadi kalau misalkan kalian nanti mau dapat sertifikat pendidik di SD, ya kalian maka PPG-nya ngelamarnya adalah PPG SD begitu ya, dan seterusnya sama seperti itu ya. Lalu yang jadi pertanyaan lagi, kemarin saya sudah lulus nih S1 fresh graduate lalu dapat akta 4, apakah berlaku atau tidak tuh akta 4 ya. Nah, jawabannya tidak berlaku. Jadi sesuai dengan Permendikbud nomor 58 tahun 2013, akta 4 sudah tidak berlaku. Dan sebenarnya yang menjadi dasar absahnya PPG ini adalah di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Nah, itu menjadi landasan dasar sahnya PPG ya. Lalu kalau dikatakan atau ditanyakan lagi, wajib nggak gitu PPG? Wajib. Jadi kalian yang calon guru, calon pendidik ya, itu wajib melakukan atau mengikuti PPG sehingga mendapatkan sertifikat guru, karena memang ini terkait dengan nanti jenjang karir kalian. Jadi kalau misalkan kalian sudah mengikuti memenuhi syarat kualifikasi itu, maka nanti kalian akan lebih mudah untuk naik jabatan, jenjang karirnya naik secara berkala seperti itu ya. Jadi nanti kalian harus benar-benar mencari informasi terkait dengan PPG ya, bagaimana syaratnya ya. Tadi syarat sudah diungkapkan sedikit. Nah, jadi memang kalian harus benar-benar memantau ya. See you next later, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.